Jadi tangkai bunga, kita perjelas lagi, tangkai bunga, kemudian disusul calon bunga yang ada di bagian ujung. Dan warnanya, kalau warna sih tergantung dari varietas ya. Jadi kalau ini warnanya merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami perlihatkan salah satu cara untuk memicu dari fase ke vegetatif ke fase generatif atau memicu pembungaan. Ini adalah salah satu pohon jambu air dalam pot ya. Kita lakukan stres air. Ini potnya kita tutup dengan plastik supaya air hujan tidak masuk. Kemudian tata caranya yang lain adalah kita kurangi penyiraman sampai dia benar-benar layu, baru kita siram ulang. Ini ya, kita tutup rapat. Dan ini adalah salah satu jambu air, tentunya dari yang lainnya. Sama kita lakukan stres air, kita tutup bagian bawahnya dengan plastik ya, tujuannya supaya air hujan, karena akhir-akhir ini masih terjadi sering hujan. Kita lakukan stres air tanpa disiram jikalau memang kondisinya memang benar-benar layu. Itu pun penyiramannya tuh hanya sedikit aja. Kita lihat update-nya. Ini udah mulai keluar calon-calon bunga seperti ini ya. Sebentar kami perjelas. Nah, seperti ini. Titik-titik warna putih cirinya itu dia rada tumpul. Jadi kalau semisal kok tunas air biasa atau tunas yang terubusan biasa itu rada lancip dan dia mekar. Cuman kalau semisal calon bunga dia tuh rada tumpul ya. Ini contohnya kalau yang cuma sekedar mata tunas air tuh yang seperti ini. Nah, ini kita lakukan stres air. Intinya sih kita kurangi penyiraman. Jikalau ada keluar terubus-terubusan baru, kita kurangi, kita buang sampai nanti dia keluar calon bunga. Ini kondisi yang lain akan bakal muncul beberapa, kita nggak tahu apakah itu tunas air atau mungkin tunas untuk calon bunga. Cuman yang jelas ada beberapa batang yang sudah merespon, dan biasanya jikalau ada salah satu batang yang merespon, batang yang lainnya pun ikut akan merespon juga. Kita perlihatkan kembali. Nih, kalau ini masih tunas air ya. Nanti akan kita buang, kita bersihkan. Tinggi tanaman sekitar 150 sentian. Ini jambu air, tampak jauh. Di planter bag ukuran 50 liter. Oke, penampakannya seperti ini. Ini dari sudut yang lain ya. Nah, ya, supaya tampak jelas. Nah, ini terlihat calon bunganya, calon bakal bunga maksud kami. Ada 3 tunas yang ngebawa bunga. Kita perjelas lagi. Dia tumpul, kemudian cenderung dia tuh membulat, nggak mekar ya. Kalau tunas air dia kan biasanya mekar, karena posisinya juga daunnya ikut mekar. Contoh tunas air seperti ini ya. Nah, ini tunas air. Dia cenderung runcing, dia nggak tumpul. Ini sekaligus untuk membedakan mana tunas air dan mana bakal calon bunga. Ini masih tunas air ya. Tunas air dia runcing. Nah, beda ya sama ini ya. Dia tumpul. Kemudian juga udah terlihat tangkai bunganya. Jadi tangkai bunga, kita perjelas lagi. Tangkai bunga, kemudian disusul calon bunga yang ada di bagian ujung. Dan warnanya, kalau warna sih tergantung dari varietas ya. Jadi kalau ini warnanya merah. Kalau semisal tunas airnya itu ya kembali lagi tergantung varietas. Tali jambu ini warnanya hijau.
Jadi tunas airnya hijau, kemudian bakal bunganya itu ditandai dengan warna yang merah. Metode yang kami gunakan sekali lagi ini adalah stres air ya. Ini salah satu perawatan dengan metode stres air. Ketika ada salah satu ranting udah mengeluarkan calon bunga, kita harus buka plastik penutup di bawahnya ya. Tujuannya adalah jangan sampai tanaman ini kekurangan air karena sedang ngebawa calon bunga. Ini next project kami atau project ke depan kami untuk melakukan stres air. Kita belum bisa melakukan saat ini karena yang pertama masih terlihat terubusan daun muda. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua ini kalau menurut kami sih karena masih musim hujan, jadi nanti akan rawan kalau semisal kok dia berbunga. Kita tunggu dulu sampai dengan musim ya kemarau lah ya, atau paling tidak di akhir musim penghujan. Ini sambil kita tunggu, kita sehatkan dulu. Kita setidaknya itu dia nggak sampai kekurangan nutrisi ya. Baru setelah itu kita lakukan treatment stres air. Berikut sedikit kami ulas mengenai mekanisme stres air. Langkah yang pertama adalah kita harus menyehatkan tanaman terlebih dahulu. Artinya kita pastikan tanaman yang akan kita lakukan stres air itu dalam kondisi sehat. Kemudian kurangi penyiraman dan tutup media jikalau kondisinya musim hujan. Tujuannya supaya air hujan tidak masuk ke dalam media sehingga proses untuk stres tanaman berjalan secara maksimal. Penyiraman dengan air dilakukan jika kondisi tanaman benar-benar layu dan jumlah penyiramannya kita batasi, di mana sekedar membuat tanaman itu bisa tetap hidup. Kemudian lama waktu atau lama periode kita dalam melakukan treatment stres air itu bervariatif antara tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Rata-rata bisa 3 minggu, bisa 1 bulan, bahkan bisa lebih, tergantung kembali lagi di awal, tergantung kondisi kesehatan dari tanaman. Dan jika salah satu ranting sudah mengeluarkan calon bunga, stres air bisa dihentikan. Demikian sedikit ulasan mekanisme stres air dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.